Di surga ketika kami mengatakan Immanuel, itu artinya kami percaya bahwa Engkau selalu berserta kami, Tuhan. Kiranya Tuhan, melalui firman ini, Engkau beserta kami, Engkau memperdengarkan apa isi hati-Mu kepada kami, supaya kami boleh mengenal Engkau, Allah yang hidup, dan kami boleh semakin bertumbuh dalam Engkau. Pakai hamba-Mu yang penuh kekurangan ini untuk menyampaikan firman-Mu. Terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur padamu. Amin. Saudara, kita telah sampai pada bagian terakhir dari Lukas 15. Setidaknya ada 3 perumpamaan dalam pasal 15 yang kita sudah lihat sebelumnya. Pertama adalah domba yang hilang. Kedua adalah dirham atau koin yang hilang. Dan ketiga, ini adalah anak yang hilang. Walaupun ketiganya berbeda, namun sesungguhnya ketiganya menceritakan satu hal, yaitu sesuatu yang hilang, saudara. Dan bahkan ada satu penekanan yang diulangi Yesus, yaitu sukacita di surga, karena membawa kembali pendosa pada pertobatan. Khususnya di ayat 7 sampai dan ayat 10 kalau saudara perhatikan. Sukacita dan yang Tuhan gambarkan di sini sesungguhnya bukan sekedar sukacita yang mudah untuk kita pahami. Karena sukacita ini sebenarnya didasarkan atas diri Allah yang memberikan anugerah keselamatan secara cuma-cuma. Nah, untuk memahami ini kita perlu melihat latar belakang. Bahwa perumpamaan ini tentunya diceritakan pada orang-orang Farisi dan ahli Taurat ketika Yesus makan dan berkumpul dengan pemungut cukai dan orang berdosa. Perumpamaan 1 dan kedua, domba yang hilang dan dirham yang hilang, didasarkan pada sesuatu yang tidak mungkin disangkali oleh orang banyak. Domba itu adalah binatang yang begitu dekat dengan kehidupan orang Yahudi. Bulunya berguna sekali gitu ya untuk kehidupan. Nah, dan dirham begitu dekat dengan kehidupan para perempuan. Akan tetapi perumpamaan ketiga tidak lagi dibangun berdasarkan kegunaan, saudara, tapi dari sebuah budaya, yaitu budaya hormat dan malu, atau dikenal dengan culture of honor and shame. Nah, saya pikir budaya hormat dan malu bukan saja budaya, tapi itu nilai yang mengatur dan mengontrol masyarakat kita di dunia ini, di belahan dunia manapun. Nah, misalnya jika seorang anak dapat nilai bagus, juara prestasi, sukses gitu ya, pastilah orang tuanya bangga ya, dan senantiasa nggak malu cerita sana sini sama tetangganya. Tapi kalau seorang anak itu nakal gitu ya, dan gagal dalam sekolahnya, orang tuanya pun juga ikut malu. Kenapa? Karena mungkin itu bisa jadi bahan bicara tetangganya, orang-orang sekitarnya gitu ya. Dan sebenarnya Kristus tahu gitu. Kristus tahu bahwa orang Farisi dan ahli Taurat ketika diajak bicara adalah orang yang sebenarnya sangat menjunjung tinggi kehormatan, sehingga mereka dihormati dalam masyarakat dan pemerintah Romawi sebagai pemuka agama. Nah, tidak sekedar itu, Kristus tahu dalam hati orang Farisi dan ahli Taurat, mereka menganggap diri mereka kenal akan Tuhan, paling kenal akan Tuhan. Namun sebenarnya sesungguhnya apa Tuhan seperti apa yang mereka kenal? Tidak jauh-jauh ternyata dari pandangan mereka sendiri, yaitu Tuhan yang sebenarnya eksklusif untuk orang saleh, Tuhan yang terhormat gitu ya, sehingga Tuhan tidak pantas bersentuhan dengan orang yang berdosa. Maka itu mereka marah ketika Kristus duduk makan bersama para pendosa gitu. Karena itu sebenarnya Kristus memakai hal yang sangat bodoh dalam perumpamaan terakhir ini bagi mereka untuk menyatakan meruntuhkan sesungguhnya pemahaman orang Farisi dan ahli Taurat yang menganggap diri mereka pintar. Nah, pola ini sebenarnya kita sering temukan dan sering dipakai Tuhan, seperti apa yang 1 Korintus 1 ayat 27 katakan. Saya bacakan 1 Korintus 1 ayat 27. Tetapi orang yang bodoh bagi dunia, tapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Mungkin sekarang mari kita masuk pada kebodohan yang Kristus pakai untuk memalukan orang-orang pintar. Bahkan mungkin tidak sekadar bodoh, tapi menurut saya ini adalah hal yang gila gitu ya, yang Kristus pakai melalui perumpamaan anak yang terhilang ini.
Kristus menggambarkan keluarga yang sebenarnya cukup gila kalau kita perhatikan dengan baik-baik, baik sang bungsu maupun sulung maupun sang ayah, semuanya gila gitu ya, keluarga gila gitu. Saya berikan alasannya. Pertama si bungsu gitu. Si bungsu, tentu si bungsu kita lihat bermain dengan pelacur, tidak bersyukur dan kurang ajar gitu. Kenapa? Karena bungsu pertama-tama meminta warisan dari ayahnya gitu ya. Sebelum kita lihat dosa-dosa si bungsu, yang pertama di ayat ke-12 si bungsu sebenarnya sudah berdosa gitu ya. Kenapa? Karena warisan itu hanya dibagi ketika menjelang kematian. Artinya apa? Ketika bungsu meminta warisan, artinya dia mengharapkan ayahnya mati gitu ya. Seperti ditulis, Bapa berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku gitu ya. Sebenarnya itu adalah ungkapan, ayah, aku tidak lagi mau hidup denganmu, aku muak sama aturan, aku muak tinggal di rumah ini, mending kamu mati aja gitu, dan aku ambil hakku gitu. Udah bungsu, anak terakhir gitu ya, minta mengharapkan ayahnya mati gitu ya. Di sini mungkin para Farisi yang ingat ya saudara, mendengar perumpamaan ini pertama kali, sudah mengerucutkan mukanya gitu ya, udah ini cerita apa gitu ya, bungsu si anak ini gila gitu ya, bingung kenapa ada anak durhaka semacam ini gitu ya, anak setan mungkin. Lalu apa? Namun respon ayahnya juga tidak kalah gila gitu ya. Apa respon ayahnya? Ayahnya tidak ngambil rotan lalu sabet anaknya gitu ya, karena anaknya kurang ajar gitu, tapi malah membagi-bagikan harta kekayaannya, bukan hanya kepada si bungsu, tapi kita perhatikan ya, tapi sulung juga gitu. Nah, mendengar hal ini sebenarnya kita perlu bertanya, di mana rasa hormat sang ayah gitu ya, yang dalam budaya orang Yahudi tentu ayah adalah pemimpin keluarga yang paling dihormati gitu. Nah, harusnya dia sudah marah ya, dan terlecehkan, tapi dia diam saja dan mengabulkan permintaan si bungsu. Nah, apakah ada ayah seperti ini? Nggak mungkin ada gitu ya kalau kita pikir secara nyata. Mungkin para warisi langsung geleng-geleng kepala gitu ya dengar ada ayah sebodoh ini gitu. Nah, akan tetapi kalau kita ingat bahwa ayah ini adalah gambaran dari Tuhan kita, saudara, terkadang kita perlu hati-hati dengan apa yang kita minta hari ini pada Tuhan. Mungkin kita bisa saja bilang kita tidak sekurang ajar si bungsu. Tapi apa yang diminta bungsu adalah permintaan banyak, tidak sedikit orang Kristen hari ini juga. Berapa banyak yang berdoa hanya dipenuhi untuk ditujukan untuk penuhi ego yang tidak mau sungguh-sungguh menggumuli di hadapan Tuhan. Kalau kita minta dikasih kekayaan gitu ya, apakah sebenarnya kita mau gitu ya pakai kekayaan itu untuk pekerjaan Tuhan? Kalau kita minta dikasih sukses, maukah kita siap gitu untuk bekerja melayani Tuhan? Mari kita kembali ke perumpamaan. Dalam pembagian dalam keluarga ini, warisan si sulung tentu lebih besar ya saudara, dan si bungsu lebih sedikit. Kita bisa lihat di si sulung ada juga pas pembagian, tapi apa yang dilakukan? Sebenarnya dia diam saja, nggak negur adiknya. Di sini kita lihat si sulung nampaknya sama gilanya gitu ya, tapi bentuknya dengan ketidakpedulian dengan apa yang terjadi saat itu. Kalau kita baca semua, kita bisa kenal sang ayah adalah orang yang terpandang dan kaya. Maka itu warisannya pun besar ya saudara. Warisan itu tidak tentu pasti uang, bisa saja ternak, tanah gitu ya, dan lain-lain. Maka itu di ayat 13 kita lihat si bungsu menjual seluruhnya. Menjual seluruhnya, tapi perhatikan dalam beberapa hari saja. Nah, ini ada sesuatu yang unik gitu. Kenapa? Karena warisan itu sesungguhnya adalah sesuatu yang dihimpun bertahun-tahun gitu ya. Dan mustahil ada yang membelinya dalam sekejap, dalam berhari doang gitu ya. Dari mana duitnya? Lalu sebenarnya sesungguhnya bagaimana anak itu jual si warisan itu? Kemungkinan besar caranya adalah jual murah ya, jual murah, diskon besar-besaran gitu ya. Setelah dapat uang untuk uang gitu ya, lalu ia pergi jauh gitu ya, meninggalkan keluarganya. Apa yang dilakukan si anak adalah tanda dari kehilangannya. Dirinya tidak hanya hilang dari rumah sesungguhnya, tapi juga menghilangkan kesempatan untuk hidup. Gitu ya. Kenapa? Karena dia jual semua warisan yang dianggap untuk menganggap dirinya untuk melakukan sesuatu apa yang dianggap dirinya merdeka gitu ya, dengan bersenang-senang. Namun sesungguhnya membawa dirinya itu pada kematiannya gitu.
Orang seperti ini telah membawa malu yang tidak lebih dari kematian dalam keluarga. Ingat ya saudara, ini culture shame gitu ya. Dalam budaya orang keluarga Yahudi, apapun yang dilakukan sang anak, durhaka pada anak gitu ya. Minta warisan, menjual murah warisan gitu ya, keluar dari negeri gitu. Hidup foya-foya, bermain sama pelacur, itu membawa malu pada keluarganya dan pantas dihukum dan dianggap bukan lagi dari keluarga. Kenapa saya mengatakan bahwa situasi anak itu sesungguhnya tidak lebih baik dari kematian gitu ya. Karena jika kita lihat selanjutnya si anak itu jatuh miskin dan terjadi kelaparan di negeri itu. Kita mungkin sulit bayangkan ya kelaparan hari ini. Tapi dahulu kelaparan itu bisa sampai pada tahap di mana ada manusia memakan anaknya. Itu kita bisa temukan di Ratapan 4 ayat Ratapan 4, yang berarti sesungguhnya itu menggambarkan gambaran bahwa tidak ada lagi yang bisa dimakan gitu ya, sangat gelap gitu, sangat depresi kalau kita dengar situasi kelaparan pada saat zaman dulu. Dalam situasi si bungsu kehilangan juga harga dirinya, di mana ia mencari orang di mana ia bisa bernaung gitu ya. Namun yang ditemukan sebenarnya orang yang membuang dirinya menjadi pemberi makan babi. Dirinya bukan lagi sesungguhnya menjadi manusia, tapi kini setara menjadi dengan babi. Karena ditulis dirinya ingin menjadi penjaga babi. Kenapa? Bukan karena untuk kerja, tapi agar bisa makan makanan babi gitu. Nah, dia ingin makan makanan babi dan juga bahkan bisa dibilang lebih rendah dari babi karena nggak ada makanan babi pun nggak mau dikasih gitu ke dia gitu. Sebenarnya kalau kita lihat babi di sini adalah tanda yang begitu dekat dengan tabu dalam masyarakat orang Yahudi. Karena babi dalam Taurat itu haram ya. Dan babi itu ditujukan sesungguhnya untuk orang kafir, orang yang tidak mengenal Tuhan. Kita telah memperoleh gambaran pendosa dalam ayat 12 sampai 16, Saudara. Sebuah gambaran yang nyata hari ini, di mana orang yang berdosa hidupnya tidak lebih baik sebenarnya dari binatang, dan bahkan lebih rendah dan jahat dari binatang. Hari ini manusia bisa tambah kaya tapi tidak ada hati gitu ya. Seperti belakangan ini kita baru dengan dengar bantuan sosial untuk Covid gitu ya, dikorupsi. Begitu rusaknya hati nurani manusia, bahkan di masa sulit pun, di masa seperti ini masih ada celah bagi keserakahan manusia. Di ayat 17 kemudian kita mendapatkan gambaran penyesalan di ayat 17. Awal mula dari pertobatan si bungsu. Gimana dia bertobat? Dia awalnya bertobat dengan mengevaluasi kehidupannya. Dia flashback gitu ya. Di masa-masa hidup di mana enak di tempat ayahnya. Dia pun sadar bahwa dia ini sedang sekarat. Apa yang diingat anak itu? Dia yang diingat adalah ayah yang penuh kasih sayang. Dia ayah yang peduli dengan hamba-hambanya. Baik hati. Tapi ada hal yang menarik yang saya mau kita perhatikan di ayat 18-19 dan ingat baik-baik saudara. Saya bacakan ya ayat 18. Ini adalah ucapan si bungsu. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Ayat 19. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Mari kita ingat urutan penyesalannya. Dia sadar dia berdosa, tidak layak disebut anak Bapa dan minta dijadikan upahan. Kenapa dia berkata demikian? Karena dia tahu bahwa ketika dia balik ke desanya kemungkinan besar dan pasti dia disambut dengan caci maki oleh tetangganya, diseret gitu ya, dihajar dan mendapat hukuman berat seberat-beratnya. Namun dalam situasi depresinya si anak berharap kalau dirinya masih jadi upahan. Kenapa? Karena mungkin aja dia bisa mengembalikan situasinya yang ada di bawah. Dan di ayat 20 kita melihat turning point-nya. Ketika si anak itu memutuskan untuk kembali. Dan dari kejauhan ada ayahnya gitu ya. Apa yang dia lakukan ayahnya? Para Farisi dan ahli Taurat mungkin sudah mengharapkan ayahnya membawa pecutan ya, atau mungkin datang-datang tampar gitu ya, bawa para hamba-hambanya suruh diseret gitu ya. Namun ayahnya melakukan hal yang sangat berbeda. Ayahnya berbelas kaki, berlari.
Bahkan berlari yang digunakan di sini adalah lari dengan cepat. Sehingga ada penafsir yang mengatakan kemungkinan besar ayahnya lari dengan mengangkat jubahnya. Ini adalah hal yang sesungguhnya memalukan ya dalam benak para orang Farisi yang mendengarkan. Karena tidak ada kepantasan di dalamnya. Yang pertama, kenapa? Karena orang tua itu nggak boleh lari, saudara, dan nggak pantas gitu ya lari dengan cepat apalagi. Nah, dan orang tua itu sebenarnya nggak pantas menunjukkan bagian kakinya, membuka bagian sedikit aja itu tidak pantas dalam kebudayaan orang Yahudi. Saudara, apa itu sesungguhnya belas kasih sayang Tuhan ketika kita lihat melalui apa yang dilakukan sang ayah ini? Belas kasih adalah sesungguhnya ketika Tuhan berlari menghampiri kita, menerima semua cemooh dan malu, supaya bisa merangkul dan mencium pendosa seperti kita. Merangkul adalah tanda perdamaian penuh, saudara. Mencium adalah bentuk kasih terintim manusia. Hal ini hanya dimungkinkan dan hanya terjadi karena anugerah. Karena anugerah yang tidak terpahami oleh para Farisi dan orang religius sesungguhnya yang manapun gitu. Kenapa? Karena anugerah ini membawa kita pada pertobatan yang sesungguhnya. Hal ini kita lihat di ayat 21. Saya bacakan ayat 21. Kata anak itu kepadanya, "Bapak, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapak. Aku tidak layak disebut anak Bapak." Mungkin saudara masih ingat ayat 18 dan ayat 19. Itu adalah perkataan si bungsu juga. Namun apa yang tidak diucapkan si bungsu di sini ketika dia bertemu dengan bapaknya? Apa yang tidak diucapkan, saudara? Yang tidak diucapkan adalah keinginan si bungsu untuk menjadi upahan. Apa artinya hal ini? Masalah dosa itu seringkali masalah yang disadari oleh semua orang gitu. Dan banyak orang berusaha mengatasi gitu dengan cara apapun, dengan agama apapun. Mereka memakai cara-cara dirinya sendiri gitu ya, berpikir siapa tahu kalau aku melakukan ini itu aku hidup soleh, aku ikut kebajikan, aku boleh dapat selamat gitu dari yang di atas. Nah, mungkin aku kasihan gitu lihat aku gitu. Tapi kita lihat anugerah yang Kristus nyatakan kepada orang berdosa sesungguhnya tidak lagi membuat orang itu percaya bahwa dirinya bisa selesaiin masalah dosanya selain karena anugerah Tuhan. Anugerah tidak terjadi ketika kita cari Tuhan. Tapi karena Tuhanlah yang mencari pendosa. Ini ada di Roma 3 ayat 23 ayat sampai 24, saudara. Saya bacakan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Anugerah Allah ini adalah anugerah yang tidak setengah-setengah, tapi memberikan sepenuhnya kehormatan dan harga diri Allah kepada pendosa yang bertobat. Kita dilihat di ayat 22, sang ayah begitu segera menyuruh hambanya cepat-cepat gitu ya, selekas memakaikan jubah yang adalah tanda kehormatan, cincin dan sepatu kepada si bungsu. Ketika anugerah diberikan kepada kita, saat itu juga kita memperoleh hak penuh dalam rumah Allah. Gambaran sukacita juga kembali digambarkan melalui pesta, saudara, yang diadakan di rumah yang menandakan gambaran surga yang berpesta ketika seorang bertobat. Pesta itu sesungguhnya tidak sekedar merayakan kembalinya anak itu, tapi sesungguhnya pesta itu merayakan diri Tuhan yang penuh dengan anugerah belas kasih. Namun di bagian selanjutnya ternyata pesta itu tidak dihadiri oleh si sulung. Si sulung di ladang ternyata. Ini adalah hal aneh bagi saya. Kenapa? Karena harusnya ketika pesta itu diadakan, pesta itu dihadiri oleh semua orang. Dan ini menunjukkan sesungguhnya tidak ada relasi si sulung dan ayah. Mereka serumah tapi tidak ada relasi.
Hal ini dibuktikan pula oleh respon si sulung. Kalau saudara baca, apa respon si sulung? Si sulung marah dan tidak mau lagi masuk gitu ya, ketika dengar kabar pesta itu dari hamba. Ya. Pesta di mana ada perdamaian dan sukacita antara ayah dan bungsu. Alasannya kenapa? Karena dirinya merasa tidak pernah melanggar perintah Bapa dan tidak pernah dikasih kambing dan pesta. Alasannya demikian, saudara. Kemarahan sulung ini sebenarnya merujuk pada orang Farisi yang sesungguhnya telah menerima Taurat Tuhan, mendapat kesempatan belajar kebenaran, tapi sesungguhnya tidak sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Mereka mengenal Tuhan, tapi sebenarnya tidak sudi ketika melihat pertobatan orang berdosa. Mereka sebenarnya tidak sudi melihat sukacita Tuhan ketika satu orang berdosa bertobat. Makanya mereka bisa marah ketika Kristus duduk makan bersama orang berdosa. Ayat 31 menegaskan kenyataan ini dalam respon sang ayah. Sang ayah sebenarnya tidak kaget gitu ya dengan respon si sulung. Melainkan mengatakan hal ini. Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Saudara, betapa mudahnya akses informasi hari ini, termasuk Alkitab di tangan kita. Tapi berapa banyak yang mau menggunakan kesempatan itu untuk berelasi dengan Tuhan dan sungguh-sungguh rindu mengalami firman. Kita telah seperti sang anak itu, kita memiliki segala apa yang Tuhan telah katakan, Tuhan telah nyatakan kepada orang yang dikasihinya. Banyak orang pun hari ini datang ke gereja dan bersekutu bukan cari firman sesungguhnya, tapi cari berkat kaya, sukses, kesehatan, dan jika itu semua tidak terjadi, mereka kecewa, sedih, marah bahkan ya kepada Tuhan seperti si sulung ini. Menganggap anugerah Tuhan itu tidak pernah terjadi. Padahal anugerah sesungguhnya, anugerah yang terbesar adalah pada perkataan sang ayah selanjutnya. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati. Ya, lihat ya saudara, adikmu telah mati. Artinya tadi situasi adiknya sebenarnya tidak lebih baik dengan orang yang mati. Dan misalnya, dan menjadi hidup kembali. Dan ia telah hilang dan didapat kembali. Kita lihat anugerah terbesar adalah ketika pendosa bertobat. Sekali lagi, Allah menunjukkan sukacitanya ketika satu orang berdosa bertobat dan diselamatkan. Kalau hari ini kita masih menaruh sukacita kita dalam hal-hal dunia, marilah kita meminta ampun kepada Tuhan. Karena sesungguhnya sukacita terbesar Allah adalah sukacita pertobatan dari seorang pendosa. Baik itu pertobatan orang yang baru mendengar Injil ataupun pertobatan kita dari dosa-dosa yang masih kita gumuli saat ini. Saudara, sungguhnya perumpamaan ini cukup menggantung. Dan ada yang beranggapan bahwa seharusnya ada kelanjutan dari respon si sulung mendengar perkataan Bapak ini. Saya pun sendiri sesungguhnya penasaran gitu apa respon si sulung gitu. Saudara mungkin mengharapkan si sulung sadar dan ikut pesta gitu ya. Tobat gitu ya. Wah, istighfar gitu. Tapi jika seandainya kita merujuk si sulung dengan para Farisi gitu dan Taurat, sesungguhnya akhir ceritanya berbeda, saudara. Sesungguhnya sang bapak akan mati di tangan sulung. Seperti orang ahli Taurat dan Farisi yang menyalibkan Yesus di atas kayu salib. Untuk apa? Untuk pendosa seperti kita. Agar kita bisa menerima anugerah dari Tuhan. Perumpamaan ini sekali lagi merujuk pada sang ayah, yaitu Kristus yang rela menanggung semua malu, semua hina bagi pendosa-pendosa seperti kita, agar kita boleh menerima kehormatan sebagai anak Allah. Maukah kita menerima anugerah itu? Kiranya anugerah dan penyertaan Roh Kudus bersama kita memimpin kita pada Kristus. Amin. Mari kita berdoa.
Bapa yang di surga, seringkali kami menganggap mungkin kami lebih baik dari anak yang bungsu Tuhan. Karena anak bungsu adalah gambaran pendosa yang begitu hina, yang membawa malu. Namun sesungguhnya rasa kesombongan itu membawa kami untuk menjadi anak sulung Tuhan. Seringkali merasa diri baik dan sesungguhnya melupakan bahwa Engkau bersukacita ketika ada pertobatan Tuhan. Ada pertobatan dari dosa-dosa. Ada orang yang bertobat Tuhan. Maka itu berikan kami kerendahan hati untuk mengenal kehendak-Mu Tuhan. Kehendak-Mu yang ingin kami membawa Injil-Mu, membawa kabar baik, membawa anugerah yang telah Engkau percayakan, yang telah Engkau terlebih dahulu memberikan kepada kami melalui anak-Mu yang telah mati dan bangkit. Kiranya Tuhan kami tidak menyimpan anugerah itu di sekeliling kami, menyimpan itu dari orang-orang, menyimpan karena situasi yang sulit. Namun kami mau tetap menyatakan kasih Kristus kepada orang-orang di sekitar kami. Menyatakan itu baik dalam video call kami maupun relasi online maupun dalam keluarga kami sekitar Tuhan. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang berbicara kepada kami. Suara manusia telah berhenti, kiranya Roh Kudus terus bekerja dalam hati kami yang menggelisahkan kami. Terima kasih, hanya di dalam nama Yesus berdoa dan mengucap syukur padamu. Amin.